Pemirsa, seorang karyawan swasta di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, tega berniat membunuh rekan kerjanya sendiri. Untuk melancarkan niatnya, pelaku nekat menyewa jasa pembunuh bayaran. Seorang karyawan swasta di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung bernama Resta, nekat menyewa pembunuh bayaran untuk mengeksekusi rekan kerjanya sendiri. Hal ini ia lakukan lantaran cemburu, bosnya lebih menaruh perhatian kepada korban. Sebelum rencana itu terbentuk, Resta melakukan konsultasi dengan seorang wanita parubaya yang dikenal sebagai dukun di daerahnya. Ia pun dikenalkan dengan seorang pria bernama HW yang merupakan sang pembunuh bayaran. Negosiasi antara Resta dan HW pun tersepakati. Pelaku, HW, dijanjikan akan mendapat uang sebesar 100 juta rupiah jika berhasil mencabut nyawa korban. Namun jika gagal dan hanya mengakibatkan luka parah, HW hanya mendapat upah sebesar 50 juta rupiah. HW pun mendapat uang muka sebesar 5 juta rupiah. Karena tidak kunjung mengeksekusi korban, HW dapat tekanan dari Resta. Tak lama kemudian, HW pun melancarkan aksinya. Korban ditusuk di bagian punggung hingga terluka. Kronologinya bahwa korban ini adalah pegawai yang bekerja di rumah salah satu majikan yang bersama-sama dari saudara HS, ya. Jadi saudara korban ini memang dia bekerja bersama saudara HS, yang mana saudara HS ini tidak senang ya melihat korban ini karena sering dekat sekali dengan bos ataupun majikan, ya. Jadi situlah timbul rasa iri ya dari saudara HS ini, akhirnya merasa tidak senang kepada korban dan akhirnya ingin melenyapkan nyawa korban. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri meski mengalami luka yang cukup serius. Diketahui HW mendapat bayaran kedua sebesar 48 juta rupiah dari tangan Resta setelah berhasil melukai korban. Akibat kejadian ini, polisi mengamankan Resta, Aca, serta HW. Ketiganya kini meringkuk di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Irwan Setiawan, Bangka Belitung. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai motif di balik kasus ini, sudah bergabung AKBP M. Iqbal Surbakti, Kasubit Penmas Bidang Humas Polda Bangka Belitung. Selamat sore, Pak Iqbal. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Iqbal. Ya, Pak Iqbal, bisa Anda jelaskan kembali sebetulnya apa motif pelaku nekat ingin menghabisi nyawa rekan kerjanya sendiri? Benarkah hanya karena rasa cemburu karena korban lebih dekat dengan atasan mereka? betul demikian, Mbak. Jadi pelaku RS alias Resta merasa iri atau dengki, iri atau dengki terhadap korban atas nama Leni yang selalu diperlakukan istimewa oleh majikannya. Demikian, Mbak. Baik, kedekatan ini maksudnya apakah ada motif asmara atau seperti apa, Pak? Tidak ada, Mbak, hanya perlakuan yang istimewa terhadap korban, dan ini mengakibatkan kecemburuan dari pelaku RS atau Resta. Baik, lalu sudah berapa lama sebenarnya korban dan pelaku bekerja di tempat yang sama? Untuk yang kami ketahui cukup lama bekerja bersama di majikan mereka itu, Mbak. Baik, Pak Iqbal, kami melihat ada 3 tersangka yang ditetapkan ya selain pelaku utama. Bisa dijelaskan, Pak, peran dari masing-masing tersangka ini? Baik, untuk peran masing-masing tersangka bahwa HW alias Edo berperan sebagai eksekutor, Mbak. Kemudian ada HS alias Maaca, ini berperan sebagai orang yang kenal dengan eksekutor atau pelaku HW yang menusuk korban. Kemudian RS alias Resta, ini adalah otak dari pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan ini, Mbak, atau tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi, Mbak. Baik, jadi satu merupakan pelaku yang menyewa jasa pembunuh bayaran, kemudian eksekutor, dan yang ketiga ini bisa dikatakan sebagai penghubung begitu, Pak? Betul, Mbak, perantara, Mbak, demikian, Mbak. Baik, lalu bagaimana ancaman hukumannya bagi ketiga tersangka ini? Apakah berbeda-beda, Pak?
Berbeda-beda, Mbak. Kita sangkakan untuk eksekutor, kita sangkakan pasal 351 ayat 2, yaitu tindak pidana yang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ini diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun, Mbak. Kemudian kita terapkan dengan pasal 355 KUHP, pasal 1, Mbak. Di mana ini adalah tindak pidana penganiayaan berat yang didahului dengan perencanaan. Kemudian kedua pelaku lainnya sama pasal primernya, Mbak, namun kita tambahkan subsidiarnya bahwa RS adalah kita subsidiarkan dengan pasal 56 KUHP ayat 2, dan HW kita tambahkan subsidiar dengan pasal 55 ayat 1, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, satu hal lain Pak Iqbal, kondisi dari korban saat ini bagaimana Pak? Saat ini sudah berangsur pulih, Mbak. Baik, Membaik, masih Mbak, kondisinya, Mbak. masih dirawat di rumah sakit atau seperti apa Pak? Masih dirawat di rumah sakit, Mbak. Baik, namun dipastikan korban dalam kondisi selamat tentunya dan semoga bisa segera membaik. Terima kasih AKBP M. Iqbal Surbakti, Kasubit Penmas Humas Polda Bangka Belitung atas informasinya bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih.